Selamat pagi. Kembali lagi kita akan belajar firman Tuhan melalui renungan kesayangan kita, Habatus Hidupku bagi Kristus. Yuk, sebelum kita belajar firman Tuhan, kita bersatu hati dalam doa. Puji dan syukur kami naikkan padamu Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk pagi ini kami boleh bersama-sama akan belajar firman Tuhan. Tuhan berikan kami hikmat, pengertian, pemahaman akan setiap firman yang kami dengar. Terlebih kami dapat melakukannya di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Adik-adik, sudah siapkan Alkitabnya ya? Kita akan belajar bersama-sama di dalam Yeremia 37 ayat 11 sampai dengan 16. Adik-adik bisa perhatikan ayat demi ayatnya. Di sini Ibu akan bacakan untuk kalian. Yeremia dipenjarakan. Ketika tentara orang Kasdim itu angkat kaki dari Yerusalem oleh karena tentara Firaun, keluarlah Yeremia dari Yerusalem untuk pergi ke daerah Benyamin untuk mengurus pembagian warisan di antara kaumnya di sana. Tetapi ketika ia sampai ke pintu gerbang Benyamin, kepala penjaga di sana yang bernama Yeria bin Selemia bin Hanaya menangkap Nabi Yeremia sambil berkata, "Engkau mau menyeberang kepada orang Kasdim?" Jawab Yeremia, "Itu bohong. Aku tidak hendak menyeberang kepada orang Kasdim." Tetapi Yeria tidak mendengarkan. Ia tetap menangkap Yeremia dan membawanya menghadap para pemuka. Para pemuka ini menjadi marah kepada Yeremia. Mereka memukul dia dan memasukkannya ke rumah tahanan, rumah Yonatan, sekretaris kerajaan. Adapun rumah itu telah dijadikan penjara. Demikianlah halnya Yeremia masuk ke sumur, ruang tahanan di bawah tanah. Yeremia cukup lama tinggal di sana. Nah, pada saat tentara Babel meninggalkan Yerusalem karena tentara Firaun, Yeremia berusaha meninggalkan Yerusalem menuju ke daerah Benyamin dengan maksud untuk mengurus pembagian warisan di antara kaum keluarganya. Nah, namun di pintu gerbang Benyamin, Yeremia ditangkap oleh kepala penjaga dan dituduh atau difitnah mau menyeberang ke pihak Babel. Akibat pemberitaan firman, Yeremia difitnah dan diserahkan ke penjara oleh para pegawai Zedekia. Nah, Yeremia sebelumnya pernah menyampaikan kepada Raja Zedekia bahwa Babel akan datang lagi dan akan menghancurkan Yerusalem. Dengan pemberitaan ini, Raja Zedekia tidak mempedulikannya. Raja Zedekia bersekongkol dengan para kepala penjaga untuk menangkap Yeremia dan dipenjarakannya. Nah, Raja Zedekia ini adalah raja yang tidak taat kepada firman Tuhan. Raja Zedekia ini adalah raja yang tidak mau melakukan akan setiap firman Tuhan. Nah, Raja Zedekia ini adalah raja yang hanya mau mendengarkan akan berita-berita yang menurutnya atau yang menyenangkan hatinya saja. Ia tidak mau menerima berita yang tidak baik. Ia hanya mau mendengarkan berita-berita yang menyenangkan menurut pandangannya. Nah, oleh karenanya Yeremia difitnah, Yeremia ditangkap dan dipenjarakan oleh para pegawai Zedekia. Nah, adik-adik, kita belajar dari renungan pagi ini
bahwa setiap apa yang kita dengar, apa yang kita terima, baik itu nasihat yang membangun untuk diri kita, nasihat yang memberitakan akan kebenaran firman Tuhan untuk dapat kita lakukan, kita harus mau menerima dan melakukannya. Kita tidak boleh hanya mau menerima apa yang menyenangkan hati kita, apa yang memuaskan akan telinga kita. Nah, adik-adik, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita mau belajar bahwa setiap apa yang kita terima, apa yang kita dapatkan, kita harus dapat melakukannya di dalam Tuhan. Kita tidak boleh dengan seenaknya, dengan semau kita hidup tidak taat kepada Tuhan. Kita tidak mau ya adik-adik, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita mau untuk hidup taat di dalam Tuhan. Karena Tuhan mengasihi kita. Karena Tuhan sudah menyelamatkan kita. Kita mau hidup taat di dalam Tuhan. Nah, adik-adik, renungan kita hari ini sampai di sini. Kita tutup Alkitab kita, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk pagi ini kami sudah belajar bersama-sama firman Tuhan. Biarlah Tuhan saja yang akan memberkati setiap kami untuk kami dapat melakukan akan setiap firman yang kami dengar, firman yang kami pelajari Tuhan. Biarlah Roh Kudus yang akan memampukan kami, Roh Kudus yang akan menuntun kami untuk kami hidup taat di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah semuanya kami serahkan ke dalam tangan kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Sampai di sini renungan kita hari ini. Tuhan Yesus berkati.